Insyaallah, 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 you'll find your way. Insyaallah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi Menyelamatkan Juru Selamat bersama saya, Sanihu Munir. Topik kajian kita berikut ini adalah serang Ustaz Kainama, pendeta ini kehilangan akal sehat. Pendeta Yusuf Manubulu sedemikian berapi-api menyerang Ustaz Ahmad Kainama sehingga tanpa sadar dia kehilangan akal sehat. Menurut pendeta Manubulu, apa yang dipaparkan Ustaz Kainama ini adalah kebohongan. Dan semua yang saya pelajari adalah membenarkan, bukan membenarkan Al-Quran, bukan membenarkan Islam, membenarkan bahwa akan datang kesempurnaan. Sekali lagi, membenarkan bahwa akan datang kesempurnaan yang dibawa oleh seorang laki-laki yang namanya Ahmad. Ahmad. Alef, hei, bahasanya tuh hurufnya alef, hei, mem, dalet. Ahmad. Lalu mem, het, mem, dalet. Ada ekor im di belakangnya. Muhammad im. Ada Ahmad. Ustadz Muhammad, Yesaya pasal 42 ayat 1. Pemirsa, saksikan sendiri bagaimana detailnya dan ilmiahnya pemaparan Ustaz Mu'alaf ini membahas Alkitab dalam bahasa Ibrani. Pak Pendeta, kalau Bapak mengatakan bahwa pemaparan bahasa Ibrani Ustaz Ahmad Kainama ini adalah kebohongan, seharusnya Bapak mengcounter pembahasannya. Namun, yang Bapak lakukan adalah dengan membahas ayat-ayat berikutnya. Di sini, bukannya Bapak menjelaskan kebohongan Ustaz Ahmad Kainama, tetapi malah Bapak terjerumus ke dalam kesesatan. Pada kesempatan ini kami akan memberikan tanggapan atau penjelasan terhadap ceramah yang dilakukan oleh seorang ustadz yang bernama Ahmad Kainama, di mana ceramah beliau itu memberikan keterangan yang berbohong atau keterangan yang menyesatkan. Dengan bangga Bapak mengatakan, ceramah ini disampaikan kepada umat Islam, sedangkan umat Islam sendiri tidak mengerti tentang kitab suci umat Kristen. Umat Islam tidak mengerti tentang Injil. Pak Pendeta, jangan ngomong sembaranganlah. Dalam video ini, saya sebagai seorang Muslim akan memperlihatkan bahwa saya lebih mengerti dan paham tentang Alkitab daripada Bapak. Pemirsa, mari kita saksikan kekonyolan demi kekonyolan pendeta yang satu ini. Pendeta Yusuf Manubulu memulai pemaparannya dengan mengangkat Yesaya pasal 42 ayat 1. Di dalam ceramah yang dia sampaikan, dia mengutip ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-42, ayat yang pertama dan bagian A saja. Saya perlu jelaskan bahwa ini orang, si Ahmad Kainama ini tidak bersifat gentleman. Sementara dia cuma mengambil Yesaya 42 ayat 1 bagian A. Dan dia tidak membaca, dia tidak memberikan penjelasan di ayat bagian B dan ayat 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena dia ingin menutupi kebenaran dan dia hanya ingin mengangkat sebuah kebohongan dengan mengatakan bahwa ini berbicara tentang Muhammad. Ini sangat-sangat fatal. Dan umat Islam yang tidak mengerti ini pasti tersesat kalau dengan ceramah yang dia sampaikan seperti itu, seolah-olah yang dimaksudkan dengan Yesaya 42 ayat 1 bagian A itu menunjuk kepada pribadi Muhammad. Itu tidak benar sama sekali. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Pertanyaan saya, sejak kapan Muhammad ditaruh roh Tuhan di atas dia? Siapa yang saksikan? Ini sebuah pemutarbalikan fakta.
Ini sebuah berita yang sangat-sangat fatal karena dia berbohong kepada umat Islam. Pemirsa, di sini pendeta Manubulu mulai tersandung. Dia menyamakan Allah menaruh rohnya ke atas hambanya seperti turunnya Tuhan Roh Kudus ke atas Tuhan Yesus dalam Matius pasal 3 ayat 16-17. Bapak salah kaprah Pak Pendeta. Bapak tidak mengerti Alkitab untuk memahami kalimat Allah menaruh rohnya ke atas hambanya. Ada baiknya Bapak perhatikan pernyataan pakar Yahudi Afram Gileadi PhD berikut ini. The spirit endowment here is alluding to the spirit mission of the servant. He will dispense justice to the nation. That is a spiritual function. Sekali lagi, that is a spiritual function. The servant is a chosen one. Whom did God endow with his spirit anciently? He endowed Moses with his spirit. And he endowed King David with his spirit. Pengertian anugerah spiritual di sini menggambarkan misi spiritual kenabian seorang hamba. Dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, yakni fungsi spiritual. Hamba ini adalah manusia pilihan. Siapa yang dianugerahi Allah dengan rohnya di masa lalu? Dia menganugerahkan rohnya kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada Nabi Daud alaihissalam atau Raja Daud. Tidak untuk Tuhan Yesus. Selanjutnya Dr. Avraham Gileadi mengatakan, when it say he will dispense justice to the nation, it implies that at the present time or at the time of the servant mission or prior to it, that there is no justice or there was little justice. And justice has two aspects. Justice means heralding the time of calamity for the wicked. Ketika ayatnya mengatakan, dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, itu menyiratkan bahwa pada masa sekarang, atau pada masa Nabi tersebut, atau sebelumnya, tidak ada hukum, atau hukumnya terabaikan. Dan hukum memiliki dua aspek. Salah satunya, hukum berarti menyatakan hukuman bagi orang fasik. Dan di akhir zaman, Allah menganugerahkan rohnya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lalu keluar pernyataan ngawur Pendeta Yusuf Manubulu yang melawan akal sehat. Ayat ini mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena di dalam Alkitab itu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab. Itu semua berbicara dan menunjuk kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Pak Pendeta, logikamu di mana? Tuhan menubuatkan Tuhan? Tuhan mengutus Tuhan? Jangan bikin dunia terbolak-balik Pak Pendeta. Memangnya ada berapa Tuhannya Nabi Yesaya? Dua? Ini benar-benar kedunguan yang parah. Pak Pendeta, perhatikan ayat-ayat di kitab Yesaya ini sebelum Bapak mengobrol kedunguan tentang ada berapa Tuhan. Yesaya 45:6. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesaya 45:14. Di samping Dia tidak ada Allah. Selanjutnya, bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 45:21. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada seperti aku. Yesaya pasal 46 ayat 9. Pak Pendeta, ada Tuhan Yesus di Yesaya 42:1 dan seterusnya? Tidak ada, Pak. Bapak tidak paham membaca Alkitab. Pemirsa,
Perhatikan kedunguan berikut ini. Makanya waktu dia ketemu dengan orang yang bercina, dia tetap mengasihi, dia memberikan jalan, dia memberikan pengampunan, dia memberi kesempatan kepada perempuan itu bertobat. Ini yang dimaksudkan di dalam Yesaya ini, bulu yang patah terkulai itu tidak akan dipatahkannya. Pak Pendeta, ini memperlihatkan dengan jelas bahwa Bapak tidak memahami Alkitab yang Bapak baca. Bapak tidak sadar bahwa Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai 8 pasal 8 ayat 11 yang Bapak jelaskan ini adalah ayat-ayat palsu. Dalam Alkitab Revised Standard Version yang merujuk ke naskah tertua, ayat-ayat ini tidak ada. Yang Bapak gembar-gemburkan itu tidak ada ayatnya dalam Revised Standard Version. Pemirsa, sungguh menyedihkan pendeta yang satu ini. Pemirsa, perhatikan lagi kedunguan berikut ini lagi. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Hukum apa itu? Hukum kasih. Makanya di dalam Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Pak Pendeta, Bapak ini lagi-lagi ngawur. Ini bukan hukum kasih, Pak. Ini yang Bapak baca ini adalah hukum Taurat. Pemirsa, saya benar-benar kasihan dengan Bapak Pendeta yang satu ini. Oleh sebab itu, ketika dia mengatakan, jadi apa yang disampaikan oleh si Ahmad Kainama ini sesuatu yang ngaco, sesuatu yang mengada-ngada, sesuatu yang membuat kita ini juga jadi pengen tertawa gitu loh. Masa orang ratusan tahun sebelumnya sudah bicara tentang nama? Itu tidak mungkin. Itu sesuatu penjelasan yang sangat-sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pemirsa, sesungguhnya yang ngaco dan mengada-ada adalah Pendeta Yusuf Manubulu yang berkhotbah berapi-api ini. Pemirsa mau tertawa? Cukuplah kita tertawa dalam hati saja. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.